Halo, selamat malam Kak Rahma. Halo, selamat malam Bapak Doni. Malam ini kita mau ngapain nih? Mau ngebahas apa Eh, nih ceritanya? Malam ini kita akan membahas berkaitan dengan komunikasi korporat ya Kak. Oke, Oke, saya Doni Arisnandi dengan NIM 552211000005. Oke, jadi tahu nggak sih Kak pentingnya komunikasi korporat itu apa gitu? berhubung saya sendiri basicnya bukan anak komunikasi dan Doni juga bukan anak komunikasi, jadi kita sama-sama belajar. Jadi minta dimaklumin ya teman-teman kalau misalnya nanti pada saat penjelasan kita ada kurang jelas juga ya Don ya. Ya, betul Kak. Kita sama-sama belajar aja nih ya Kak. Nah, jadi komunikasi korporat itu seberapa penting? Penting banget ya Kak, karena di dalam komunikasi korporat itu kita dapat menerjemahkan gitu kan bahwa komunikasi korporat itu bisa sebagai komitmen suatu sistem atau disiplin hingga menjadi suatu budaya perusahaan. Kemudian perusahaan untuk mencapai tujuan yang dicanangkan antara perusahaan dengan stakeholdernya. Itu bisa melalui suatu komunikasi korporat. Terus juga meningkatkan loyalitas dari internal, komunikasi internal yang dilakukan suatu komunikasi korporat ini bisa meningkatkan loyalitas. Ketika komunikasi eksternalnya itu adalah bisa meningkatkan komunikasi yang baik dengan konsumennya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah memberikan dampak yang sangat besar saat terjadi suatu krisis gitu kan. Nah, Oke, kemudian jadi dampaknya ya ada. loyalitas juga ya Don ya. Iya, betul, Kak. Jadi, sangat berdampak juga bagaimana ketika perusahaan itu mengalami suatu krisis gitu ya. Ketika komunikasi korporat ini bisa memberikan dampak yang besar atau terhadap hubungan baiknya dengan eksternal. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah transformasi bisnis ya, Kak. Jadi, kita tahu bahwa dulu itu konvensional sebelum menjadi hal yang sangat besar gitu yang memberikan dampak terkait dengan keuntungan yang besar. Nah, namun sekarang kita tahu bahwa ada namanya itu adalah COVID-19 ya, Kak. Kita Mm-mm. merasakan Iya, juga bagaimana kita itu bisa melewati COVID-19 ini ya, Kak. luar biasa sih Don. Pandemi kemarin tuh emang benar-benar mengubah tren ya Don ya. Ya, nah yang ingin saya sampaikan itu bahwa mungkin dulu tempat untuk berjualan itu adalah pasar ya Kak. Pasar, jadi terjadinya transaksi jual beli itu melalui suatu konvensional. Nah, tapi di era sekarang itu di mana banyak sekali gitu kan digital seperti e-commerce, aplikasi-aplikasi seperti Instagram, TikTok, itu mereka memfasilitasi para penjual gitu kan untuk menjual para perusahaan untuk menjual produk-produk mereka tidak hanya melalui konvensional tapi bisa juga melalui media sehingga banyak halayak yang bisa tertarik atau terpengaruhi sehingga mendapatkan yang namanya itu keuntungan lebih ya Kak kayak gitu kan. Menurut Kak Rahma di era digital ini lebih banyak eh, minusnya atau plusnya sih Kak gitu. Nah, sebenarnya ada plus minusnya sih Don dari pandemi kemarin COVID. Di lain sisi untuk konvensional sendiri pasti dia akan sepi kan karena kan teralihkan dengan digital marketing atau pemasarannya itu sendiri. Nah, yang jadinya yang biasanya konvensional rame, lalu sekarang jadi sepi dan pindahnya langsung ke online shop. Nah, sebenarnya ada plus minusnya, tapi sebenarnya juga ke depannya pasti akan ada dampak juga sih yang diberikan. Karena memang untuk perubahan tren ini kan kita juga harus terus mengikuti untuk perkembangan zaman ya Don ya.
Dan Betul. untuk belanja sendiri, apalagi kalau misalnya untuk orang sibuk dan nggak ada waktu untuk harus misalnya ke pasar gitu kan. Jadi dalam satu genggaman aja dia bisa beli kebutuhannya dia kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau si konvensional ini juga harus belajar gimana cara mempromosikannya ke arah digital kayak gitu sih Don, biar mereka nggak ketinggalan. Ya, betul sekali ya, Kak. Jadi, di mana di era sekarang itu yang namanya konvensional mulai agak beralih ya, Kak. Jadi beralih dari konvensional sekarang semua ke digital. Oke, terus selanjutnya adalah teori komunikasi korporat. Nah, ini ya, Kak, kita ngebahas lagi komunikasi di semester sebelumnya gitu kan. Ingat gak sih, Kak, Ya komunikasi apa itu sih apa? Don komunikasi? Iya, jadi komunikasi itu adalah secara etimologis itu adalah penyampaian makna ya. Jadi di mana Laswell pada tahun 1948 dia mengemukakan tentang teori komunikasi yang kita bisa ingat adalah who say what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, jadi dari teori tersebut itu kan bagaimana sih kita gitu kan menyampaikan pesan kita melalui media yang sesuai gitu kan kepada siapa dan eh, berdampak seperti apa gitu kan. Nah, di mana bentuk komunikasinya itu kan ada tiga ya Kak. Ada teori, ada komunikasi interpersonal, kemudian ada komunikasi kelompok dan juga ada komunikasi organisasi. Oke, di sini ada yang mau kita diskusikan Kak. Kalau enggak kita lanjut. Lanjut aja sih. Nanti kan untuk ini kan komunikasi teori-teori yang pernah kita pelajarin juga ya di semester Ya. satu ya. Jadi teman-teman seharusnya sih udah tahu untuk komunikasi interpersonal itu apa, komunikasi kelompok itu apa, lalu komunikasi organisasi itu apa, kayak gitu sih. Nah, selanjutnya adalah komunikasi korporat. Nah, jadi komunikasi korporat atau corporate communication merupakan wadah untuk mengirimkan pesan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap halayaknya, di mana halayaknya ini adalah perusahaan itu bisa memilih untuk mempublikasikan dirinya terhadap publik yang dituju. Nah, jika perusahaan atau korporat ini ingin menciptakan suatu citra atau membranding dirinya, maka hal yang dituju adalah publik eksternal gitu kan. Kemudian jika ingin membangun identitas korporat yang kuat, maka publik yang dituju adalah publik internal. Tahu nggak sih Kak, bedanya internal dan eksternal itu apa? Iya, kalau internal tuh lebih ke dalam perusahaan ya nggak sih untuk kayak komunikasinya ke antar karyawan, lalu dari karyawan ke atasan, gitu nggak sih Don, benar nggak? Ya, jadi kalau internal itu bagaimana komunikasi baik secara formal ataupun informal ya Kak. Jadi eh, itu dibangun gitu kan. Kemudian kalau untuk eksternal itu biasanya kepada eh, masyarakat, kemudian kepada pemerintahan, kemudian kepada investor gitu kan. Jadi komunikasinya itu bisa mengirimkan pesan dari perusahaan kepada mereka kayak gitu kan. Nah, Oke, oke. tujuan komunikasi korporat itu adalah tadi menyampaikan informasi mengenai perusahaan, baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian bisa membujuk halayak yang dituju, sehingga halayak yang dituju ini eh, bisa peduli terhadap perusahaan. Kemudian juga bisa melakukan kolaborasi. Jadi saling membantu ketika terjadi suatu krisis gitu kan. Misalnya secara internal ada suatu krisis, nah jadi internal tersebut bisa saling bekerja sama, jadi melakukan kolaborasi menghasilkan suatu inovasi kayak gitu sih. Nah, selanjutnya ada perubahan pendekatan bisnis nih Kak. Nah, ada tujuh. Yang pertama itu ada pendekatan pemegang saham, yang kedua ada pendekatan etis atau tanggung jawab sosial, yang ketiga pendekatan respons sosial perusahaan, yang keempat pendekatan kinerja sosial perusahaan, pendekatan pemangku kepentingan, keenam pendekatan masalah, dan yang ketujuh pendekatan komunikasi perusahaan. Nah, kalau misalnya untuk Contohnya apa, pendekatan, Don? iya, jadi untuk pendekatan pemegang saham itu adalah bagaimana sih si perusahaan ini
bisa menjamin gitu kan, menjamin para investor bahwa apa sih bisnis yang mereka lakukan itu tetap stabil, misalnya dalam kurun waktu tertentu ya, gitu kan. Hingga bisa Kepercayaan ya. kepercayaan, membangun kepercayaan bahwa memang modal yang mereka tanam itu atau yang mereka uang itu menghasilkan untung gitu kan buat mereka. Nah, menurut kakak nih dari tujuh ini yang kakak bisa kasih contoh juga gitu kan. Jadi sharing nih kak gitu. Kakak apa sih kak Boleh, gitu? boleh. Iya, paling pendekatan kinerja sosial perusahaan ya. Mungkin teman-teman juga tahu untuk iklan Aqua, di mana perusahaan tersebut ada corporate social responsibility-nya, yaitu memberikan akses bersih untuk masyarakat pedalaman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ada iklan sumber air Sudeka, nah itu salah satu corporate social responsibility yang dilakukan oleh Aqua sih Don, kayak gitu. Oh, bagus ya kak. Berarti itu salah satu pendekatan bisnis yang bisa kita sharing ke teman-teman ya kak. Iya, jadi perusahaan nggak hanya untuk dapat profit untuk mereka sendiri, tapi juga ada yang diberikan kepada masyarakat juga dalam bentuk CSR itu sendiri. Next adalah perencanaan komunikasi korporat. Nah, jadi perencanaan itu kan bisa disebut sebagai strategi ya. Apa sih strategi? Strategi itu adalah suatu pendekatan untuk mencapai tujuan. Jadi untuk contoh kecilnya itu ya, misalnya ada seorang anak gitu ya, dia akan belajar untuk mendapatkan peringkat satu. Ya, nggak mungkin tidur ya kalau mau jadi yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah seorang karyawan akan berangkat lebih pagi agar tidak telat ke kantor. Nah, mungkin mereka juga akan melakukan suatu strategi gitu ya. Bagaimana? Ya, mereka akan untuk anak ini dia akan belajar mungkin lebih giat. Kemudian untuk karyawan ini dia akan tidur lebih awal sehingga paginya dia fresh dan bisa berangkat lebih pagi. Nah, jadi strategi itu adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh eh, korporat atau suatu perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Nah, strategi korporat, komunikasi korporat ini itu ada sebagai kerangka bagi perencanaan komunikasi dengan memangku kepentingan stakeholder. Nah, jadi bagaimana sih si korporat ini bisa menjamah semua kepentingan-kepentingan dari stakeholder gitu kan, baik secara internal maupun secara eksternal kayak gitu kan. Kemudian di mana pendekatan komunikasi yang komprehensif dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh korporasi. Nah, jadi mungkin ke depannya jika memang ada suatu masalah, strategi komunikasi korporat ini akan menjadi komprehensif gitu kan, menjadi yang bisa diandalkan untuk menghadapi tantangannya ketika yang akan dihadapi oleh korporat tersebut. Nah, kendala-kendala yang biasanya terjadi gitu kan dalam perencanaan komunikasi korporat adalah kurangnya komitmen dari korporat tersebut, kemudian seringnya khawatir ketika menerapkan rencana, kemudian tidak mampu untuk membuat rencana strategi, dan kurang komprehensif, di mana kurangnya strategi untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, jadi untuk proses model perencanaan strategi ini, menurut John Marston itu ada empat. Yang pertama itu ada research. Nah, research ini adalah bagaimana gitu kan kan kita bisa menggunakan analisis SWOT ya Kak. Di mana analisis SWOT ini seperti strength, apa sih gitu kan yang sebenarnya akan dihadapi, yang akan dihadapi isu apa yang akan dihadapi oleh korporat tersebut kayak gitu kan. Kekuatannya ya, Iya, strength-nya ya. nah setelah dari SPO tersebut nanti eh, dilakukan action. Jadi action apa sih gitu kan yang harus dilakukan oleh korporat tersebut, misalnya dari eh, waktunya ya. Jadi bisa ditentukan juga, misalnya berapa lama sih waktu yang mereka butuhkan untuk penyelesaian isu tersebut kayak gitu kan. Nah, Iya. kemudian communication. Action berarti termasuk strategi juga ya, Don Iya, ya? di sini kita ya tadi dilihat dari eh measurable-nya bisa diukur atau tidak kayak gitu kan, kemudian spesifik atau tidak, kemudian relevan atau enggak kayak gitu kan, dan adalah
jangka waktunya itu pendek atau lama kayak gitu kan. Nah, kemudian communication ini, kalau communication itu lebih ke penyelarasan tindakan dengan komunikasi. Jadi ya tindakan apa sih gitu kan yang dilakukan dan harus dikomunikasikan agar eh, yang seperti stakeholder itu bisa tahu kayak gitu kan. Dan kemudian adalah evaluation. Itu evaluation ini adalah imbas yang akan kembali kepada kita. Ataukah sudah baik atau belum kayak gitu Kak. Mungkin dari Kak Rahma mau menambahkan. Iya, kalau dari model perencanaan yang tadi Doni jelasin kan ada dari John Marston ada research, action, communication, dan evaluation ya. Jadi setelah kita melakukan research, lalu actionnya dengan strategi, lalu melakukan komunikasinya bagaimana. Nah dari itu semua berarti kita harus ada evaluasi ya, berhasil atau enggaknya kayak gitu kan ya Don ya. Nah dari yang sudah dilakukan apakah berhasil atau tidaknya kalau memang berhasil bisa dilanjutkan lagi lalu ditambahkan dengan improvement atau inovasi-inovasi baru. Tapi kalau misalnya yang sudah dilakukan tidak berhasil ya berarti ada dua kemungkinan harus di stop atau bisa diambil yang salah satu dari hasil yang baiknya kayak gitu sih Don. Oke. Nah, kemudian implementasi strategi perubahan. Jadi, perubahan sebagai keseimbangan yang dinamis yang dapat mengubah di satu sisi atau menyebabkan resistensi terhadap perubahan di sisi lain. Ada faktornya itu ada empat, ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teknologi. Nah, mungkin saya mau mengambil dari salah satunya bahwa faktor teknologi. Nah, sekarang itu kan masyarakat itu tidak hanya aware terhadap produk, tapi juga aware terhadap profil dari company tersebut ya. Misalnya, bagaimana sih perusahaan tersebut eksistensinya kayak gitu kan. Apa saja sih yang sudah dia lakukan misalnya. Dan itu masyarakat itu di era teknologi yang baru ini sudah sangat spesifik gitu ya. Oh iya, oh ternyata, oh oh saya beli produknya tidak hanya berdasarkan kualitasnya, tapi oh ternyata dari perusahaan tersebut bisa memberikan saya insight yang lebih kayak gitu. Mungkin mungkin Kak Rahma mau menambahkan. Iya, jadi mungkin ada daya tariknya tersendiri ya. Ya, Yang tadi Doni bilang insight yang lebih itu tadi. Jadi di sini kan diinformasikan untuk perubahan sendiri sebagai keseimbangan dinamis yang mengubah di satu sisi atau menyebabkan resistensi. Memang ada faktor-faktornya yang mempengaruhi juga sih kayak misalnya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor teknologi. Kalau untuk dari faktor teknologi sendiri berarti yang tadi Doni jelasin di awal tuh yang ada perubahan yang pas kita pandemi dari konvensional ke digital. Nah, itu yang salah satu jadi faktor teknologi juga sih untuk perubahan tren masyarakat dalam berbelanja. Kayak gitu sih, Don. oke ya berarti sama ya gitu. Untuk Mm-mm. nah, kemudian untuk tahapan perencanaan strategi komunikasi yang tadi sama yang udah dijelaskan yang melakukan analisis atau kemudian setelah menganalisis isunya, kemudian kita mendesain strateginya, kemudian yang kedua adalah memperbaiki komunikasi atau workshop atau klarifikasi, kemudian melanjutkan atau memantau terhadap eh, komunikasi yang sudah disampaikan kayak gitu, Kak. Nah, kemudian ada juga nih terkait dengan eh, pentingnya peran pemimpin. Nah, jadi dalam suatu korporat itu kan pasti ada pemimpin ya, Kak. Nah, pemimpin ini juga memiliki peran yang penting gitu kan dalam tercapainya suatu perencanaan strategi komunikasi, di mana pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan makna secara menyeluruh, baik secara visi, misi, nilai-nilai, strategi organisasi. Kemudian kemampuan untuk memberikan arahan juga penting karena di mana bisa memberikan petunjuk terkait dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan penyampaian pesan-pesan empati gitu kan sehingga terasa adanya interaksi yang mengekspresikan sisi dari kemanusiaan. Mungkin untuk saya itu sekian untuk pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rahma untuk materi selanjutnya. Iya, jadi lanjut ya untuk materi selanjutnya. Tadi kan Doni udah
share untuk bab satu, bab 2, bab 3. Berarti nanti dari aku akan share untuk yang ke bab 4, bab 5, sama bab 6. Mungkin aku izin share dulu untuk teman-teman di sini.